untuk memperingati kepada orang-orang di kota Niniwe. Bapak Yunus ini juga orang yang pernah ditelan ikan besar loh. Kalian udah pernah dengar loh adik-adik? Udah pernah dengar? Silvana dari mana? Jadi ada sebuah kota yang besar banget yang bernama kota Niniwe. Tapi sayangnya penduduknya itu semuanya pada jahat, sangat jahat. Mereka itu pada selalu berantem. Nah, mereka selalu membunuh temannya. Ada yang mencuri, ada yang memukul, apalagi ya. Saat ini jangan berantem lagi ya. Oke. Jadi Tuhan itu punya rencana untuk menghukum kota Niniwe tersebut. Tuh mereka pada berantem tuh, paling saling memukul satu sama lain. Jadi Tuhan itu mempunyai rencana untuk menghukum kota Niniwe. Ayo, siapa di sini dihukum sama Tuhan karena melakukan kejahatan? Ada yang mau dihukum sama Tuhan? Siapa yang mau Tidak. dihukum? Pasti tidak mau semuanya ya kan? Lalu Tuhan pun mengutus Bapak Yunus tadi untuk memberitahukan tuh kepada masyarakat yang ada di kota Niniwe. Nah, Tuhan menyuruh Yunus untuk memberitahukan pada orang-orang yang di kota tersebut karena untuk menghancurkan kota Niniwe. Tapi sayangnya Yunus gak mau tuh memberitahukannya pada Niniwe. Dia ingin kota Niniwe itu dihukum atas kejahatan yang diperbuat sama mereka. Mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka sendiri. Lalu karena Yunus tidak mau, Yunus pun melarikan diri dari Tuhan. Yunus pergi jauh tuh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke sebuah pelabuhan yang bernama Yafo. Dan di situ ada sebuah kapal tuh, sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Lalu Yunus membayar kapal tersebut dan pergi menaiki kapal tersebut. Nah, tapi sayangnya saat di perjalanan Tuhan menurunkan angin yang ribut ke laut. Lalu jadi itu badai yang sangat besar dan sehingga kapal itu hampir hancur. Kira-kira kalau misalnya adik-adik dalam kapal tersebut takut gak? Takut gak? Sampai nangis? Karena gak nangis. Padahal besar loh badainya. Kapalnya hampir hancur. Mereka semua itu pada ketakutan di dalam kapal semuanya. Mereka itu masing-masing teriak kepada alam mereka. Dan mereka semuanya membuang muatan yang ada di kapal tersebut untuk meringankan kapal tersebut. Tapi sayangnya gak berubah sama sekali ya. Lalu Yunus memberitahukan kepada awak kapal itu bahwa dia melarikan diri dari Tuhan. Dan awak kapal itu bertanya sama Yunus, apa yang harus mereka lakukan? Dan Yunus menyuruh mereka supaya dia dibuang ke laut dan laut menjadi tenang. Siapa di sini yang pengen dibuang ke laut? Ketemu sama ikan. Tidak mau kan? Tapi Yunus katakan kepada mereka supaya dibuang ke laut agar lautnya tenang. Dan awak kapal itu pun masih berusaha untuk mendayung sekuat tenaga supaya kapal itu mendarat ke daratan. Tapi sayangnya badai itu semakin kencang, semakin bergelora. Lalu mereka karena udah gak bisa lagi, mereka sudah mendayung sekuat tenaganya. Mereka lalu mengangkat Yunus dan menembakkannya ke dalam laut, dan lautnya berhenti
tiba-tiba berhenti mengamuk ketika Yunus dilempar ke dalam. Lalu tiba-tiba datanglah ikan besar menelan Nabi Yunus di atas kehendak Tuhan, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan selama, adik-adik tahu nggak selama berapa hari Yunus di dalam perut ikan? Ada yang tahu Yunus di perut ikan selama berapa hari? Berapa? 3 hari 3 malam. Kira-kira gimana ya rasanya telan ikan udah hidup itu, giginya tajam banget itu. Iya. Siapa yang mau sini? Di dalam perut ikan. Jadi setelah di dalam perut ikan itu dia mengingat akan Tuhan, dan selama di perut ikan Yunus pun bertobat dan menggunakan waktunya untuk terus berdoa kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia harusnya itu setelah dicampakkan ke laut harusnya sudah mati ya, tenggelam, ya kan? Tapi Tuhan masih menyelamatkannya. Siapa di sini yang takut kalau kita semuanya terusir lama-lamanya dari Tuhan? Kita nggak dianggap Tuhan lagi, Tuhan nggak melindungi kita lagi, karena kita itu sudah melakukan banyak dosa, banyak kejahatan yang kita perbuat. Adik-adik, siapa yang mau? Gak mau, Kak. Semuanya pasti maunya dilindungi terus sama Tuhan kan? Pengennya Tuhan selalu berkati kita kan? Jadi selama kita masih hidup, kita harus sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berdoa dan setelah kepada Tuhan. Jangan asik sama diri kita sendiri, jangan asik untuk mengganggu kawannya. Kita harus serius. Lalu setelah Yunus sampai, setelah itu Yunus dimuntahkan oleh ikan tersebut ke daratan. Lalu pergilah Yunus ke Niniwe tersebut, dan dia pun berseru kepada mereka, berkata, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggal-balikan. Lalu setelah Yunus mengatakan hal tersebut, semua orang-orang yang ada di Niniwe bertobat, mulai dari anak kecil, orang dewasa, raja, dan semua penduduknya itu bertobat dan berpuasa kepada Tuhan. Mereka semuanya meminta ampun kepada Allah akan perbuatan yang mereka lakukan selama ini. Mereka menanggalkan Tuhannya, dan rajanya juga menanggalkan jubah kebesarannya dan memakai kain pertobatan. Mereka semuanya memohon atas belas kasihan Allah. Mereka mau diubah, mau berbuat lebih baik lagi, mau berubah dari kelakuan mereka yang dulu. Dan setelah Tuhan melihat itu, Tuhan pun menyesal dan tidak jadi menurunkan bencana kepada kota Niniwe tersebut. Jadi tuh adik-adik, kalau kita mau bersungguh-sungguh pada Tuhan, kita itu harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus semakin rajin berdoa dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita jangan mau tuh digoda sama hal-hal jahat, digoda sama iblis untuk melakukan hal-hal yang duniawi. Kita harus selalu bersungguh-sungguh